Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan dari kelompok kita akan menjelaskan materi dari green computing dan sustainable AI. Permasalahan utama tingginya emisi karbon dari pusat data dan pendinginan, pendekatan limbah elektronik yang mengandung bahan berbahaya, konsumsi energi yang besar dan untuk pelatihan model AI. Solusinya dibutuhkan pendekatan yang berfokus pada efisiensi dan berkelanjutan. Green computing dan sustainable AI. Apa itu green computing? Green computing adalah praktik menggunakan semua perangkat yang berhubungan dengan komputer, server, printer, jaringan, hingga pusat data, dengan cara yang paling hemat energi dan paling lama lingkungan. Sederhananya, ini adalah gerakan Go Green di dunia teknologi informasi. Tujuan utama, memaksimalkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi daya. 2. Mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang limbah elektronik atau 3R. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, meminimalkan emisi karbon dari infrastruktur TI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dan penerapan hardware. Yaitu yang pertama ada efisiensi perangkat keras, green design, yaitu yang pertama menggunakan perangkat berlebar energi STAR atau EPIT, elektronik hemat energi. Yang kedua, transisi dari monitor CRT ke LCD atau OLED yang lebih hemat daya. Yang ketiga, menggunakan komponen perangkat keras dengan bahan daur ulang atau alternatif eco-friendly packaging. Lalu penerapan nyatanya, yang pertama adalah prosesor hemat energi, yaitu chipset terbaru dari produsen besar yang menawarkan performa tinggi dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, ada praktik 3R, yaitu perusahaan mewajibkan perangkat lama untuk diperbaharui atau refurbish atau disalurkan ke program daur ulang resmi untuk mengurangi IWAS. Lalu saya akan menjelaskan prinsip dan penerapan green computing, data center, dan cloud. Yang pertama ada data center hijau, green use. Virtualisasinya yaitu menggabungkan banyak server fisik menjadi satu mesin virtual. Yang kedua yaitu sistem pendingin efisien, menggunakan teknologi pendingin canggih seperti pendinginan cairan liquid cooling atau memanfaatkan udara luar free cooling untuk menurunkan PUE, yaitu Power Usage Effectiveness. Lalu penerapan nyatanya sebagai berikut, yaitu ada cloud computing hijau, penyedia cloud terbesar, misalnya Google Cloud, mengeklaim menggunakan 100% energi terbarukan untuk mengoperasikan pusat data mereka. Lalu manajemen daya cerdas, yaitu mengutamakan otomasi untuk mematikan atau mengurangi daya server saat beban kerja rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardian. Berikutnya ini adalah prinsip dan penerapan green computing. Yang pertama yaitu perangkat lunak berkelanjutan atau green software, pengembangan kode yang efisien dan algoritma hemat daya, penggunaan cloud storage dan aplikasi berbasis web untuk mengurangi beban pada perangkat lokal. Kemudian tingkah laku pengguna atau green use, kebijakan paperless office, menggunakan e-dokumen, e-invoice, dan yang kedua mematikan komputer atau perangkat saat tidak digunakan atau mengatur mode hemat daya tidur. Lalu penerapan nyatanya yaitu sistem informasi akademik atau kantor, transisi ke sistem digital untuk absensi, surat menyurat, dan dokumentasi untuk meminimalkan cetakan kertas. Yang kedua yaitu manajemen energi otomatis, pengaturan default di kantor agar komputer dan monitor otomatis masuk sleep mode setelah 10-15 menit tidak aktif. Selanjutnya itu apa itu sustainable AI? Sustainable AI atau AI berkelanjutan adalah pengembangan, deployment, dan penggunaan sistem kecerdasan buatan yang beroperasi secara efisien, energi dan sumber daya, sekaligus secara aktif digunakan sebagai alat untuk mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang lebih luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky Josian. Saya akan menjelaskan aspek green AI. Untuk fokus efisiensi dalam siklus hidup model AI,
pelatihan development, dan inferensi. Lalu penerapan nyata, pelatihan model efisiensi, penelitian untuk mengurangi ukuran dataset dan jumlah iterasi pelatihan yang dibutuhkan, misalnya teknik pruning atau quantization. Lalu strategi model kompak, menggunakan model AI yang lebih kecil dan lebih efisiensi tanpa mengorbankan akurasi secara berlebihan. Lalu ada optimalisasi hardware, memilih chip AI khusus seperti TPU atau GPU yang lebih efisien untuk pelatihan. Contoh nyata penerapan terintegrasi perusahaan atau layanan. Itu untuk kasus ke-1 Microsoft Azure Sustainability Calculator. Alat berbasis AI memungkinkan pengguna cloud Azure melacak, menganalisis, dan memprediksi emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan layanan cloud mereka. Kontribusinya adalah memberikan transparansi jejak karbon dan mendorong pengguna untuk mengadopsi konfigurasi layanan yang lebih hijau. Lalu untuk kasus kedua, optimalisasi data center Google. Google menggunakan model deep learning untuk memprediksi kebutuhan pendinginan pusat data mereka dan menyesuaikan sistem pendinginan secara otomatis, lalu mengurangi konsumsi energi mereka hingga 40% dan meninggalkan efisiensi energi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hidayat. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Josian, yaitu tantangan dan arahan masa depan. Yang pertama apa itu tantangannya? Yang pertama yaitu biaya awal. Implementasi infrastruktur hijau, data center hardware memerlukan investasi awal yang besar. Yang kedua yaitu kesenjangan keterampilan. Kurangnya ahli yang memahami ground computing dan grand AI. Dan yang ketiga, tren modal besar. Peningkatan ukuran modal AI membutuhkan daya komputasi yang semakin besar. Yang kedua, arah masa depan. Yang pertama yaitu standar global untuk metrik emisi karbon TI, fokus pada komputasi sirkular atau perpanjangan perangkat. Dan yang terakhir, yaitu inovasi dalam chip dan algoritma yang dirancang secara inherent untuk efisiensi ultra rendah daya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, green computing dan sustainable AI adalah keharusan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem digital. Green computing berfokus pada efisiensi perangkat keras dan infrastruktur data center for R. Sementara sustainable AI mencakup dua dimensi, yaitu menciptakan kecerdasan buatan yang hemat energi dan memanfaatkan sebagai alat untuk mencegah krisis iklim. Dengan adopsi nyata seperti virtualisasi dan energi terbarukan, terbukti bahwa efisiensi teknologi dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab lingkungan, menegaskan bahwa masa depan teknologi seharusnya hijau. Sekian dan terima kasih. Sekian.